Baik, selamat berjumpa kembali teman-teman bersama Pejuang Desa. Video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya menyetarakan antara OMSPAN dengan penyerapan output penyerapan dana desa sesuai dengan PMK. Ada 3 hal yang perlu kita ketahui untuk mencapai capaian outputnya itu minimal 40% sesuai dengan PMK. Dan ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari beberapa teman yang menanyakan tentang bagaimana caranya agar capaian outputnya bisa mencapai standar 40%. Ada 3 hal pokok yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah jumlah kegiatan yang kita realisasi sesuai dengan APBDes. Karena kadang ada desa yang merealisasikan APBDes-nya hanya satu kegiatan saja, sehingga sekalipun 100% penyerapan dananya, tetapi capaian outputnya tidak sampai 40%. Nah, seperti ini ya. Dari sekian penganggaran yang ada di APBDes kita, minimal 60% ini terrealisasi. Lalu yang kedua adalah mengenai masalah capaiannya, apalagi namanya volume outputnya. Ini perlu diperhatikan karena ini juga sangat berpengaruh terhadap realisasi, kemudian terhadap penyerapan minimal 40% dari PMK. Kemudian yang berikut adalah capaian output dari kegiatan masing-masing kegiatan yang ada di APBDes minimal 50%. Kalau sudah capaian outputnya sudah minimal 50%, maka ini bisa tercapai 40%. Nah, kita mulai bahas satu persatu, tapi sebelum lanjut, silakan subscribe dulu videonya, berikan kami dukungan untuk terus memberikan video tutorial selanjutnya. Baik, kita bahas kembali yang pertama mengenai masalah jumlah realisasi kita atau jumlah APBDes yang telah kita realisasi. Kalau misalnya dari sekian APBDes yang ada di perencanaan kita, yang kita realisasi misalnya hanya satu saja item, nah, sekalipun itu jumlah anggaran yang diserap lumayan banyak dan bahkan 100% dari dana yang masuk, tetapi karena hanya satu kegiatan yang kita realisasi, maka capaian output di PMK itu tidak sampai 40%. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah jumlah kegiatan yang telah kita realisasi, jumlah kegiatan yang telah kita anggarkan di APBDes itu minimal 60% sudah terrealisasi. Kemudian realisasi dari masing-masing kegiatan minimal 50%. Itu yang kedua ya. Minimal capaian di sini, capaian output dari masing-masing kegiatan minimal 50%. Seperti ini ada 58%, kemudian ada yang sudah 100% yang hanya satu paket. Yang ketiga adalah paket kegiatan. Nah, ini paket kegiatan ini cukup berpengaruh ya. Ini misalnya ini outputnya, volume outputnya di APBDes atau di RAB kita 2 paket. Jadi di tahap 1 minimal sudah satu paket yang terrealisasi. Kalaupun itu hanya kegiatan yang dianggarkan satu kali dalam 1 tahun, berarti sudah harus terrealisasi 100%. Tetapi kalau kegiatan yang dianggarkan selama 1 tahun atau berlangsung selama 12 bulan, itu tidak boleh satu paket saja dimasukkan di APBDes. Karena saat kita realisasi misalnya baru 3 bulan, kita input di output dana desa satu paket, maka langsung 100%. Nah, saya akan perlihatkan ya pempaketan kegiatannya di penganggaran, isian data anggaran, kemudian kegiatan ya. Ini kegiatan contohkan ini hanya contoh ya. Nah, ini insentif kader Pospindu
Jumlah kader Posbindu di desa ini ada 5 orang. Dikali 12 itulah target outputnya. Jadi di sini 60 karena 5 orang kader dikali 12 bulan, maka target outputnya adalah 60. Kalau misalnya target outputnya di sini saya kasih satu seperti ini, rembuk stunting, hanya satu target outputnya. Jadi kalau misalnya ini terlaksana di tahap 1 berarti sudah 100% realisasi karena ini tidak mungkin dibagi dua. Tetapi kalau kegiatan yang dianggarkan selama 12 bulan itu 12 bulan dikali berapa jumlah penganggaran, itulah nilai yang kita isikan di sini ya. Seperti ini kader Pospindu karena 5 orang kader dikali 12 bulan, maka otomatis di sini adalah 60 paket ya target outputnya. Maka kita menginput di output dana desa nantinya, yang kita input itu adalah jumlah paketnya ya. Ini di output dana desa. Pendata usahaan ya ini listrik dana desa, kemudian pembangunan bidang kesehatan ini tadi ya. Nah ini insentif kader Pospindu. Di sini karena saya input 60 paket, maka tahap 1 saya baru realisasi 35 paket, berarti masih ada 25 paket lagi yang akan saya realisasi selanjutnya. Karena dana yang masuk ini kan sumber insentifnya ini dari Posbindu ini dari DDS. Anggaran yang masuk ini sudah 60%. Dari 60% ini saya sudah realisasi 35 paket. Berarti yang 40% yang akan cair berikutnya masih ada 25 paket yang saya belum realisasi. Maka di sini yang muncul di PMK ini ya, ini 60 paket, ini sudah realisasi 50%. Artinya apa? Adalah kalau realisasinya baru 40% ke bawah atau 50% ke bawah, maka capaian outputnya tidak akan sampai 40%, di mana kita sudah dikasih standar minimal 40% capaian output. Kemudian persentase penyerapan juga harus kita perhatikan, harus 100% ya. Ini 00 semua karena sudah 100% anggaran yang masuk di tahap 1 sudah terkelola, terrealisasi semua, sehingga persentase penyerapannya sudah 100%. Tetapi persentase capaian outputnya baru 40%. Perbedaannya di mana adalah persentase penyerapan adalah jumlah anggaran yang masuk, berapa yang masuk dan berapa yang sudah terrealisasi. Itulah persentase penyerapan. Sementara persentase capaian output itu dilihat dari 3 kategori. Ya, pertama dari jumlah kegiatan yang dianggarkan di desa tersebut, sudah berapa yang terrealisasi. Kemudian yang kedua, capaian output dari masing-masing kegiatan, sudah berapa persen capaiannya sampai hari ini. Kemudian yang ketiga adalah volume outputnya, berapa yang kita input di volume outputnya dan berapa yang sudah terrealisasi. Jadi itu perbedaan antara capaian output dengan penyerapan. Kalau penyerapan berbicara masalah jumlah anggaran yang terrealisasi, kemudian capaian output berbicara masalah jumlah kegiatan yang sudah direalisasi. Nah, untuk menaikkan atau meng-up ini mencapai 40% di capaian output, itu tadi yang pertama kita lihat dulu di paket kegiatannya. Ini harus kita naikkan. Jangan hanya satu paket di sini kalau penganggaran untuk 1 tahun. Seperti insentif-insentif karena dianggarkan 1 tahun, otomatis di sini volume target outputnya harus dikali 12 bulan. Kemudian yang kedua, kita harus perhatikan juga berapa kegiatan yang kita anggarkan di desa dan sudah berapa yang terrealisasi. Jangan misalnya di desa ini misalnya ada satu kegiatan saja yang kita realisasi, sekalipun itu dana yang diserap 100% atau di bawah, tapi hanya satu item kegiatan, maka otomatis di capaian outputnya itu tidak akan sampai 40%.
Karena itu kita usahakan di desa kita masing-masing setidaknya 60% dari kegiatan yang kita anggarkan itu sudah harus ada realisasinya. Seperti kegiatan-kegiatan fisik, kemudian insentif-insentif itu sudah harus disentuh semua, sudah harus direalisasi minimal 50% dari targetnya. Kemudian yang berikut adalah capaian output. Harus diperhatikan juga kalau misalnya ini capaian outputnya rata di bawah 40%, maka di capaian output dana desa sesuai dengan PMK yang ini persentasenya tidak akan mencapai 40%. Jadi kita usahakan karena anggaran yang masuk sudah 60%, berarti penganggarannya realisasinya minimal 50% dari anggaran tersebut dari setiap item kegiatan. Kecuali kegiatan yang bentuknya hanya satu kali dalam 1 tahun, ya tidak masalah kalau misalnya kita sudah realisasi di tahap 1 itu otomatis akan langsung menjadi 100%. Nah, seperti ini ya untuk KPM BLT ya, penyelenggaraan bidang penanggulangan bencana ini 420 paket saya input. Kenapa? Karena jumlah KPM di desa ini adalah 35 dikali 12 bulan, itulah 420, sehingga yang sudah terrealisasi adalah 58,sekian%. Kenapa? Karena yang sudah dibayarkan ini adalah sudah 7 bulan, berarti tersisa 5 bulan lagi atau 40% lebih yang akan dibayarkan di tahap berikutnya. Nah, ini karena ini dianggarkan selama 1 tahun, maka tidak boleh diinput satu paket di sini. Ini harus dikali 12 bulan, jumlah penerima dikali 12 bulan. Kemudian yang kedua, ini pemutahiran data IDM karena hanya 1 kali dalam 1 tahun dianggarkan, dan di tahap 1 kami sudah laksanakan, maka dia langsung 100% karena hanya 1 paket. Kemudian ini penyusunan dokumen perencanaan di DTKS karena paketnya ada 2 yang sudah realisasi di output dana desa baru 50%. Nah, sumber dari capaian output ini adalah sumbernya dari input output dana desa, seperti tutorialnya di video saya sebelumnya itu saya sudah masukkan. Sumbernya adalah di sini, output dana desa ya. Saya akan mulai dari awal. Nah, seperti ini. Jadi sumber persentase outputnya tadi di PMK adalah dari sini. Jadi kalau misalnya ya contoh ini tadi ada Bindu yang 60 paket targetnya, yang saya sudah realisasi 35 paket, jumlahnya ini ya, ini di tahap 1. Maka otomatis muncul di PMK itu berapa yang sudah terrealisasi, sudah berapa persen capaiannya. Ini baru 50%-nya yang masuk, baru 50% dari anggaran yang dianggarkan untuk 1 tahun itu. Nah, ini sudah 58%. Kenapa? Karena yang saya input di dana desa tadi, di output dana desa ini 35 paket. Kalau misalnya yang saya input di sini 30 paket, otomatis yang muncul di sini baru 50% karena baru setengah dari target outputnya. Jadi ini target output juga sangat berpengaruh untuk mengap atau menaikkan ini persentase capaian output ya. Jadi itu 3 kategori yang perlu kita perhatikan. Bukan hanya jumlah anggaran yang kita realisasi, tetapi ada 3 kategori menurut saya. Yang pertama, jumlah realisasi APBDes itu minimal 60% dari anggaran dari kegiatan.
Artinya dari sekian kegiatan kita sudah rencanakan di APBD, minimal 50% dari kegiatan tersebut sudah harus direalisasikan di tahap 1. Kemudian yang kedua, volume outputnya harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga adalah besaran persentase dari outputnya. Ini juga harus diperhatikan karena kadang kalau di bawah 40%, maka capaian outputnya tidak akan sampai di 40% penyerapannya sesuai dengan capaiannya sesuai dengan PMK. Lalu kemudian yang kemarin yang sempat tanyakan bagaimana caranya cetak SPJ. Ini akan perlihatkan tutorialnya. Jadi untuk cetak SPJ, saya akan bagikan tutorialnya di video berikutnya. Jadi jangan lupa tonton terus videonya, jangan lupa subscribe. Kemudian apabila ada yang kurang dipaham, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang sudah senior, yang sudah terbiasa dengan aplikasi StuDate khususnya, berikan dukungan, berikan kritikan, masukan dan saran, tinggalkan di kolom komentar. Sekian yang saya bisa bagikan. Semoga video ini dapat bermanfaat.